Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل إلى من جعلنا مسلما وأنت تجعل الحسن إلى شمسنا. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah kajian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah bersyukur kepada Allah senantiasa dimudahkan dalam segala urusan. Semoga syukur membawa keberkahan, ditambah nikmatnya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadir. Sungguh ketika kita bersyukur sebenarnya kembalinya kepada kita ya. Waman yashkur fa innama yashkur li nafsihi. Siapa yang bersyukur hakikatnya kebaikannya kembali kepada dirinya sendiri. Waman kafara, siapa yang tak bersyukur fa innallaha ghaniyyun hamid. Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Artinya tidak butuh apapun dari kita, hakikatnya kebaikan yang dilakukan kembali kepada kita masing-masing. Malam ini insya Allah masuk pembahasan terakhir dari surat Al-Bayyinah ya. Kemarin sudah dibahas ayat yang terakhir dibahas Al-Bayyinah ayat 6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sudah dibahas tafsirnya keterangannya kemarin ya. Intinya ini akidah mendasar sekali tentang iman ya, bahwa kunci dari diterimanya semua kebaikan seseorang adalah iman. Maka Allah berfirman, innal insana lafi khusrin, semua manusia dalam kerugian, illa kecuali alladzina amanu, yang beriman. Nah, iman itu adalah berarti iman kepada Allah dan Rasulnya. Kemarin sudah dibahas syubhatnya ya, ini perlu dipertajam. Syubhat itu yang termasuk membuat kita ragu-ragu. Sebenarnya agama lain itu masuk surga nggak ya? Jangan-jangan sama-sama benarnya gitu ya. Kita nggak boleh merasa paling benar. Nah, syubhatnya kalau dilontarkan ayatnya ya. Surat Al-Baqarah ya, tahun 2 kemarin. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wal nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir falahum ajrun inda rabbihim. Orang-orang beriman Muslim, orang-orang Yahudi, Nasrani, Sabiin, siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka mereka diberi pahala sempurna, artinya akan dimasukkan ke dalam surga. Ayat ini pertanyaan dari sahabat Al-Farisi tentang teman-temannya dulu yang baik-baik itu, orang Yahudi, Nasrani, Sabiin itu, bagaimana ya Rasulullah? Mereka beriman dengan syariat sebelum yang jenazah sampaikan yang terbawa itu. Maka untuk mereka sebelum mendengar itu dari Rasulullah, Allah Maha tahu. Kalau mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, semuanya termasuk surga. Kemudian keterangannya di setelah Nabi membacakan ayat itu kan dia bersabda, "Man yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyan aw nasraniyan."
tidaklah ada satu orang baik dia Yahudi atau Nasrani mendengar aku diutus walau yu'min bima ursiltu bihi dan tidak beriman denganku dan dengan yang aku bawa, ya Allah sinar Rasulullah, maka dia di neraka. Jadi soal akidah apa? Akidah tidak boleh tawar ya, harga mati ini ya, kalau akidah ini. Ya. Anak-anak mengerti kepada pilihan agama orang lain, ya kita nggak bisa memaksakan. Ayatnya aja berfirman la ikraha fiddin, ya semua akan bertanggung jawab dengan pilihan masing-masing, nggak bisa dipaksakan. Itu sudah dibahas kemarin. Intinya jangan ragu, setiap orang yang tidak menjadikan Allah sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai Rasul utusannya, maka dia final di neraka. Dan tidak perlu lagi ragu apakah mereka selamanya, pasti selamanya. Ya, disebut oleh Allah khalidina fiha, mereka kekal selamanya. Ulaika hum, mereka ini adalah syarrul bariyah. Apa syarrul bariyah? Syarrul khaliqah, seburuk-buruknya makhluk. Kenapa mereka menjadi tersesat? Dijelaskan dalam surat Al-An'am bulan juz 4, juz pertama, Al-An'am 2. Di sana Allah berfirman, "Walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha." Ada 3 piranti pencari hidayah yang Allah titipkan kepada setiap hambanya bernama manusia dan jin, satu hati, ya, untuk memikirkan tanda-tanda kekuasaan. Yang kedua, walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka diberi kedua mata tapi dipakai untuk melihat tanda kekuasaan Allah. Jadi kalau ayat pertama bunyinya apa? Iqra. Apa iqra? Baca. Allah menghendaki yang pertama kali dibaca itu adalah kata mata ayat tafsir, Iqra kitabillahi al-mastur, bacalah teks Al-Quran. Artinya tilawatul Quran, itu sumber segala ilmu Al-Quran. Yang kedua, qira'atu kitabillahi al-mandur, membaca tanda-tanda kekuasaan Allah di muka bumi. Ya. Jadi kalau ada kejadian umat terdahulu diabadikan, itu sebagai pelajaran. Ada korun yang pernah ditenggelamkan, bahkan sekarang ada yang nemu harta karun ya. Kemudian ada negeri yang diabadikan seperti Sabah yang dulu subur makmur baldatun thayyibatun walaupun kufur diabadikan sampai sekarang, itu menjadi tandus, tak bisa ditanami apapun. Ini contoh. Nanti sudah membaca tanda kekuasaan Allah juga bahwa para pendusta, para pembangkang itu berujung dengan siksaan dan adab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian kita membaca apa? Kira atau kita lihat mansur, ya sejarah ketiga yang terjadi, ya. Bahwa siklusnya berulang, ya. Sejarah itu akan berulang. Maka sering sekali Allah mengakhiri ayat fa'tabiru ya ulil albab atau ya ulil absar, saya begitu ayat itu, ya. Al-fala, kalau akan keras banget beberapa kalimat al-fala ta'qilun, ya. Apakah kamu gak berakal? Bahasa Jawa ya opora kata itu ya, ya akan kasar gitu ya. Itu saking nggak cerdasnya orang ambil pelajaran disampaikan apa ta'qilun, apakah kamu gak punya otak gitu kan. Nah ini semua mereka menjadi kafir itu nanti Allah akan minta pertanggungjawabannya, diberi hati, diberi mata, diberi telinga, yasma'una dengan tidak digunakan untuk mendengar kalimat-kalimat Allah, ya, untuk mendengar ilmu yang disampaikan oleh para nabi, termasuk pewarisnya yaitu para ulama-ulama. Sudah dibahas kemarin, berarti dicukupkan. Malam ini masuk ayat ke-7, kebalikannya ini ya.
Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihati, dan yang beramal saleh, ulaika hum khairul bariyah. Mereka ini adalah sebaik-baik bariyah. Apa tadi? Khaliqah, penciptaan, ya, sebaik-baik makhluk. Jazaa'uhum inda rabbihim, balasan untuk mereka di sisi Tuhan mereka jannah, apa? Surga. Kenapa dengan kalimat jannah? Nah, karena nanti level kita beda apa? Kira-kira satu lagu nggak kita di sini? Kan? Ya, bahwa dan jelas kalimat Allah jannah itu menunjukkan bahwa ada tingkatan-tingkatan surga itu. Bahkan besok sama-sama Muslim masuk surga, ada banyak penentu yang membuat levelnya beda-beda. Al-Quran misalnya juga jadi tolak ukur. Besok kan, al-mahiru bil Quran, yang baca Quran, yang mahir dipelajari dengan sungguh-sungguh. Maaf ya, kita kadang suka tidak sabar memang kalau belajar Al-Quran. Apalagi gurunya agak ketat gitu ya. Saya merasakan dulu belajar Al-Quran itu gurunya ketat banget. Kebetulan guru saya buta. Karena guru buta itu dia menggunakan apa? Pendengaran. Begitu misalnya kurang tipis itu ketahuan gitu. Dan jangan tahu setiap pelajar dia pakai kotak panjang gitu ya, siap-siap pokoknya ya. Nah, sejak mulainya protokol habisnya dari 30 tinggal 3 ya. Karena galak dan apa ya, berkembang gitu, ada toleransi lah kesalahan gitu ya. Pokoknya nggak ada belas kasih ya, untuk ya cuma nggak masuk kategori lain kelas yang tinggal kelas namanya itu. Nah itu yang belajar Al-Quran, dan itu kita merasakan ya, muslimin bermaaf sekali lagi lebih senang dengan ilmu-ilmu yang apa dibutuhkan dalam arti solusi gitu ya. Seorang pedagang senang ikut kajian fikih, wah ya. Seorang yang punya anak sering ikut kelas parenting ya. Seorang suami ya, dia tentang bagaimana membahagiakan istri ya. Itu memang hal-hal yang begitu lebih menarik. Padahal yang fondasi termasuk adalah Al-Quran. Lebih fondasi lagi bahasa Arab. Ada, saya pernah menawarkan program bahasa Arab ya ke sebuah masjid gitu. Dan jawabannya kayak ratusan orang Arab gitu. Dipikir yang mau belajar bahasa Arab itu hanya yang mau ke Arab, sah, nanti ada Arab kok. Padahal Al-Quran berbicaranya inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab agar kalian berpikir sinau, agar paham apa yang dikandungnya. Memang betul hari ini kan banyak ya, Al-Quran sudah diterjemahkan, tafsir diterjemahkan, tentu akan terasa mudah. Tapi pasti berbeda ketika orang memahami dengan pemahaman sesuai dengan teksnya ya. Bahkan bahasa itu beda sekali. Kembali ke tadi, jannah adin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abadan. Sama. Ini juga harus diyakini nanti surga itu penghuninya tidak ada masanya abadan selamanya, salam wasif ya. Radhiyallahu anhum, Allah ridho terhadap mereka, waradhu'an, dan mereka ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dzalika, yang demikian itu, lima bagi siapa khusyah, yang takut Rabbahu, kepada Tuhannya. Ini level paling tinggi dalam Islam apa? Ya, Islam, iman, sama. Islam paling tinggi ya. Levelnya sudah pada
level kita terus itu antara Allah ka'anaka tarahu. Kamu ketika beribadah seakan-akan melihat Allah, seakan-akan. Takbir itu sudah pasti Allahu Akbar, tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Dan kamu tidak mungkin bisa melihat Allah dan perasaan berikutnya kamu merasa diawasi oleh Allah. Dia yang paling tinggi. Baik, ini ayatnya kita buka tafsirnya sekarang. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Nah, ini kebalikannya tadi. Summa akhbara ta'ala an halil abrar alladzina amanu bi qulubihim wa 'amilus shalihati bi abdanihim bi annahum khairul bariyah. Ini menunjukkan bahwa tidak cukup iman itu hanya percaya. Maka iman mengandung tiga. Satu, tasdiqun bil qalbi, percaya dalam hati. Ini yang diyakini orang-orang musyrik di zaman Rasulullah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang musyrik di zaman Nabi ditanya, siapa pencipta langit dan bumi? Allah. Jangan ingat kenapa cucunya Abdul Muthalib dinamai Muhammad. Ya, nama yang asing di Jazirah Arab. Ditanya beliau, kenapa dikasih nama Muhammad? Agar terpuji di bumi dan di langit. Dia meyakini itu ada pencipta langit dan bumi. Abdul Muthalib itu musyrik ya? Abdul Muthalib musyrik ya? Sepakat. Kemudian kalau ditanya siapa penciptanya, Allah. Bahkan ketika Ka'bah mau diserang, kata-kata legendarisnya Abdul Muthalib apa? Inna li hadhil Ka'bati rabban yahmiha. Ketika beliau ditanya sama raja siapa? Abraham ya. Ketika mau dihancurkan Ka'bahnya itu ditanya ini, ya, siapa pemimpin tertingginya? Semua sepakat menuju Abdul Muthalib dipanggil. Apa permintaan terakhirmu sebelum Ka'bah saya hancurkan? Kembalikan onta saya. Abraham langsung mengatakan, kamu ternyata mau tahu begitu kan begitu? Kamu benci sekali. Ka'bah tempat paling keramat kalian mau saya hancurkan, masih kau berpikir onta gitu? Ya, saya minta karena itu hak saya. Ada Ka'bah yang milik Allah. Dia yang akan menjaganya. Nanti dia percaya nggak ada Allah? Percaya ya. Jadi iman itu memang yang paling dasar percaya itu. Tasdiq bil qalbi. Nah, yang kedua adalah iqrar bil lisan. Apa? Mengucapkan dengan lisan hatinya bersyahadat. Ya. Maka Rasulullah SAW ketika mengumpulkan para kerabatnya, jadi memang dakwah itu idealnya begitu Pak. Jadi kalau Rasulullah digambarkan oleh para mu'arif sejarawan yang fokus pada dakwah, hari pertama Nabi dapat wahyu siapa yang dakwah? Istrinya siapa? Khadijah. Ya, Khadijah ini. Yang beriman pertama kali. Hari pertama Khadijah masuk Islam, berikutnya yang tinggal seluruh siapa? Ya. Ali, anaknya termasuk putra putrinya Rasulullah, putrinya ya, karena putranya meninggal semua saat belia. Fatimah, Ummu Kulsum, Zainab, Abu Qayyim masuk Islam. Kemudian Ali, kemudian yang diangkat jadi anak Zaid bin Harisah itu masuk Islam hari pertama. Nah, kemudian selesai di rumah keluar cari teman yang paling akrab dengan Nabi, Abu Bakar Siddiq. Ya. Jadi sampai digambarkan nanti setelah Abu Bakar ini lelaki barokah. Ya. Nanti ngajak Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah. Ini orang-orang pengusaha-pengusaha besar, ya. Dan beliau yang baik-baik ini gampang sekali masuk Islam di tangan Abu Bakar Siddiq. Dan Abu Bakar itu satu-satunya orang yang menguasai ilmu nasab. Jadi ngerti nasabnya ini, misalnya Bani Hashim karakternya apa, dakwahnya cara seperti apa, itu yang tahu Abu Bakar. Dan itu nggak bisa disamakan. Ada yang memang kaum harus dengan sanjungan-sanjungan hadiah-hadiah. Ada
yang dengan logika, ya, harus pandai berargumentasi. Ya, ada yang tunduk dalam kekuatan. Itu beda-beda. Yang pertama adalah Abu Bakar yang paling menguasai dasar orang-orang Arab itu. Nah, dakwah Rasul begitu dari kecil melebar sampai nanti kumpulkan semuanya. Nah, ketika dikumpulkan ini pertama dari Hashim dulu. Ada kakeknya Abdul Muthalib, pamannya Abu Thalib dikumpulkan kan? Masih hidup. Pamannya masih hidup Abu Thalib ya. Adik-adiknya Abu Jahal, Lahab ya, dikumpulkan semua. Kemudian Nabi memanggil mereka, ya, ya Bani Hashim, ketahuilah ini Rasulullah ilaikum jami'an. Ketahuilah aku adalah utusan Allah kepada kalian semua. Hari itu tidak ada yang masuk Islam kecuali satu remaja. Ya. Ali bin Abi Thalib. Saya dalam sebuah riwayat Ali bin Abi Thalib itu masuk Islamnya pas Nabi kumpulkan keluarga besarnya. Dia masuk Islam. Abu Thalib tidak masuk Islam tapi pasang badan. Kul masyukun, katakan apa yang kamu inginkan, paman selalu belakang mendukungmu. Dan Abu Thalib ini sampai meninggalnya tidak masuk Islam dan Nabi kecewa, gelo, mesaki gitu pikirkan nasibnya Abu Thalib. Mana yang untuk Nabi sampai Nabi kehilangan Abu Thalib itu. Allah melihat sedihnya luar biasa sampai dihibur dengan Isra dan Mi'raj sebutkan urutan silahnya kan begitu ya. Kehilangan aman, 3 bulan berikutnya kehilangan istri, ya, Khadijah, ya, pelindung di dalam, lalu Abu Thalib dari luar. Nah, jadi beriman dengan kulubihim dengan hatinya, ya, kemudian juga iqrar bilisan, mengucapkan dengan lisan. Maka siapapun yang tidak bersyahadat hanya percaya saja kepada Allah itu tidak disebut muslim. Kalau sudah bersyahadat, nah di sini sudah menjadi muslim secara hukum secara status. Nah, ada pun nanti hakikatan atau sejatinya tujuannya itu setelah dia melakukan yang diwajibkan dalam agama. Misalnya setelah syahadat berarti sholat. Kalau belum memungkinkan sholat, dia sudah masuk Islam, dia sudah menjadi muslim, sebenarnya satu hukum. Maka tidak boleh ketika ada peristiwa banyak yang kita misalnya ceritakan ketika siapa putranya Zaid Usama cukup perang, ketika perang musuh tinggal di Pancung, dia langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namanya anak muda Pak, semangat jangan terbas. Meninggal orang ini. Ya, Jibril mengabarkan Rasulullah bahwa Usama membunuh orang yang mengucapkan syahadat. Nabi itu takut luar biasa dengan mengeluarkan Allah. Langsung beliau angkat tangan berdoa, Allahumma inni ubariku bima soal bersama ya Allah, aku berlindung tidak tanggung jawab terhadap yang dilakukan bersama. Saya tidak boleh. Dipanggil Usama, itu benar kamu bunuh orang itu syahadat. Ya Rasulullah, kenapa kamu bunuh? Karena saya yakin dia mengucapkannya karena terpaksa. Pedang sudah jatuh, tidak ada pilihan lain, terus syahadat itu. Saya bunuh aja dia. Rasulullah sambil kecewa mengatakan, apa kamu sudah belah hatinya? Sehingga hatinya mengatakan saya terpaksa masuk Islam. Ya, sungguh kita diperintahkan Allah dan itu mungkin lahir ya Rasulullah, kita disuruh menghukumi dohirnya. Ya itu syahadat sudah itu saudara muslim. Ya, ini jadi kalau sudah mengucapkan kalimat syahadat itu secara hukum sudah menjadi muslim. Ya. Sama nanti ada peristiwa perang Uhud yang namanya Uswairin. Pernah dengar nama ini? Ya, terkenal ini. Ya, dia tiba-tiba gabung ke pasukan Uhud. Bilanya, kamu orang baru, kamu gabung motifnya apa? Ya, saya bilang Islam, kamu kafir atau musyrik gitu ya. Ya saya pengen Islam gimana caranya? Ya, kemudian bersyahadat, bersyahadatlah, dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah
asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian musuh sudah dekat banget, Nabi tidak menyuruh dia belajar ngaji, belajar darus, belajar baca Quran, belajar sholat, dan bacanya nggak langsung. Kamu ambil senjatamu, maju. Dia perang, dan begitu sampai selesai perang, kan kalah. Muslimin secara kasat mata yang meninggal 75 yang syahid. Termasuk Nabi. Ya, Nabi kehilangan siapa? Uswanya di belakang itu. Ternyata dia ketika ditemukan, ini Rasulullah, apakah yang baru bersyahadat? Iya. Kata Nabi, ini orang paling beruntung. Alhamdulillah, wadilah, uji lebih kasih. Dia baru beramal sedikit, tapi diberi balasan yang luar biasa. Maksudnya berarti syahid langsung masuk surga. Ini belum pernah sholat, tapi sudah mencapai syahadat. Berarti statusnya apa? Muslim. Ya, Muslim dilindungi darahnya, hartanya, tidak boleh dibunuh. Khalid bin Walid juga pernah. Khalid bin Walid itu membunuh orang yang mengucapkan syahadat itu sama. Terpaksa ada orang ini ya, karena nggak ada pilihan lain gitu. Jadi memang tidak gampang Pak menahan emosi ya, ketika musuh tadinya musuh buta tiba-tiba kepapet malah syahadat gitu ya. Itu sudah hidayah Allah kan begitu kan. Ketika orang di puncak jahatnya, Abu Sufyan itu juga jahat luar biasa kan sebelum dapat hidayah Islam tidak menghitungkan masa lalu. Kalau sudah dengan Islam dihapus semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, ikrarul bil lisan. yang ketiga, amal bil jawarih. Nah, jadi nanti Islam sempurna itu dengan amal-amal anggota badan kita. Jadi hakikat Islam itu nanti makanya paling bawahnya Islam levelnya. Sudah syahadat itu sudah Muslim, tapi level paling bawah. Di atasnya ada iman. Iman yang paling sering disebut iman kepada Allah dan hari akhirat. Orang percaya ada surga, ada neraka, ya, ada hari hisab penghitungan, ada hari jaza pembalasan. Ya. Di situ mendatangkan akan ada tiga kebaikan ya. Satu mendatangkan rojak jelas. Rojak itu apa? Harapan. Ya. Saya kira level kita memang harus lebih menumbuhkan banyak harapannya. Ya. Nah, bagaimana sih menerapkan antara rojak dengan khauf itu? Yang ketika kita sedang malas beribadah, rojaknya dinaikkan. Ya. Malas banget ke masjid, harus tahu bahwa setiap langkah kaki menuju masjid, kanannya menaikkan derajat, kirinya menghapus dosa. Itu harapan namanya, akhirnya semangat lagi. Ada harapan apa? Hadiahnya jelas ada pahalanya gitu. Kapan harus dimunculkan rasa takutnya kepada Allah? Ya. Ketika dorongan maksiat sangat kuat sekali. Nanti kayak pas maksiat nanti itu terus dimunculkan sehingga dorongannya menjadi hilang ketika maksiat. Kalau orang salah menempatkan ini fatal. Ya. Ketika maksiat ini malah kedengaran rojak. Allah Maha Pengampun. Kecuali pahala itu cukup gitu. Ya. Untuk maksiat kayaknya masih kurang gitu ya pahalanya. Stok-stoknya itu maksudnya. Nah ini berbahaya. Imam Al-Ghazali mengatakan kesalahan orang itu adalah ketika dia menempatkan rojak ketika dorongan maksiatnya kuat. Maka dibedakan dengan beliau. Apa perbedaan antara munafik dengan mukmin menyikapi dosa? Orang munafik menyikapi dosa itu seperti mengusir lalat dari yang nempel di wajahnya. Nah, gitu kan. Dia beranggapan bahwa maksiat siang hari itu sudah terhapus dengan kebaikan di malam harinya. Tahajud ya, pulang-pulang lah dan bermaksiat. Ini kayaknya gitu. Itu yang membuat orang bisa meremehkan dosa. Nah, sama ketika keinginan ibadah ini melemah, nah ini jangan khaufnya. Nah, khaufnya nanti makin harus pasal lah hidupnya. Namanya sisan hancur atau sisan gitu ya.
Itu ketika salah menempatkan segala prioritasnya. Harusnya ada yang punya semua, kapan haus, kapan project itu. Nah, tiga hal itu yang disebut iman, ya. Jadi percaya, mengucapkan dengan lisan syahadat, yang ketiga melakukan amal-amal yang nyata dengan anggota badan kita. Ini yang disebut iman. Nah, ini tiga syarat harus dipenuhi, ya. Satu dua dipenuhi, kalau tidak melakukan yang diwajibkan oleh agama, dia bisa menjadi muslim tapi musatul wahidin, ahli tauhid yang banyak maksiat. Karena maksiat cuma tidak menjalankan perintah, dan itu lebih berat. Nah, sholat itu dosanya lebih gede daripada melanggar larangan. Ya. Tidak sholat subuh sekali, sama pun sekali gede pada dosanya. Menurut orang-orang, lebih gede betul kan? Orang subuh tak ngomong kan? Padahal itu yang berjauhnya, itu masih dalam kitab hukum tarik sholat. Dia membahas ketika kamu berfirman masalah kamu fisafar, dan dia menjawab lama aku bilang muslim. Ini bukan orang tidak punya dosa yang lain, dosanya banyak, tapi yang diingat adalah yang paling besar apa? Tidak sholat. Dan itu karena Ibnu Qayyim ini madhabnya adalah Hambali, karena madhab Hambali itu tidak suatu proses sekali, bukan tidak sholat berkali-kali dipanggil gitu. Ya. Kalau dalam madhab Syafi'i kan memang orang yang tidak sholat itu tidak harus dikafirkan, harus ditanya sampai kalau nggak sholat kenapa? Kalau dia menganggap wah sholat itu tak penting, tak wajib, ini kafir ini. Tapi dia mengatakan di sini nanti Pak saya ada suatu wajib tapi kok malas ya. Nah ini berarti dosa besar, tidak sampai kafir. Tapi yang jelas dalam terminologi fikih, ya, sholat itu barometer. Barometer itu berarti standar. Ya, standar maksudnya menilai seseorang itu Islam mengajari sholatnya. Ya, ini barometer ini. Kalau sholat ini sudah dikerjakan, untuk hal yang lain dia lebih mudah diingatkan. Orang sholat saja bolong-bolong, disinggung masalah riba, macam-macam sih. Pengalaman. Aku mulai sing halal sing haram ya, apalagi yang halal itu. Nggak sih karena yang paling mendasar saja dia dengarkan. Dan tepat kata saya bilang Umar, mandoyaha forward lima siwa adia. Siapa yang meremehkan sholat, segala syariat saya selalu diremehkan lagi. Dia tidak peduli, maaf, pasangannya tidak menutup auratnya dengan semestinya. Karena bagi dia sholat aja nggak penting, apalagi menutup aurat. Dan banyak lagi penyimpangan-penyimpangan ketika dia tidak menjalankan kewajiban yang mendasar sholat. Apalagi ya ini PR semua Pak. Ini ada nggak wajah-wajah anak Anda? Pemuda ini gen apa ini? Gen Z itu usia berapa? Lahir berapa? 70 tahun. Ya, enggak lah yang muda itu. Ya, stimulus Pak. Ini PR bersama maksud saya, bukan kemudian kita nyalahkan siapa itu harusnya umat muslim. Nah, ini PR bersama. Ternyata pendidikan mendasarnya itu masih banyak yang belum berhasil. Perintahnya apa? Rasulullah muru auladakum bis-shalah wa hum abna'us sab'i sinin, perintahkan keluarga muslim di usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asli sinin, dan pukul anakmu belum sholat di usia 10 tahun. Nabi tidak pernah disebutkan Allah pukul anaknya, ya, kecuali dalam dosa satu, kejahatan tidak sholat. Tuh, saya kalau Ahmad itu terjadwal keliling, hampir sama nasibnya masjid. Ya, pensiunan, ya maaf ya. Bahkan menjelang pensiun gitu ya. Paling pol ya Bapak Muda, paling pol itu ya. Mudah ya.
Yang generasi apa ya? X atau Y ya? Generasi botok itu ya. Yang anak-anak usia remaja itu hadir. Padahal Islam memandang anak ketika sudah hadir yang perempuan di usia 12 tahun, 13 tahun, lelaki cucu kita usia 14 tahun, 13 tahun, sampai dewasa, itu bukan anak-anak lagi, itu dewasa menurut syariat. Kalau dewasa berarti sudah berlaku semua hukum. Tidak sholat, dosanya sudah sama dengan orang tua usia 40 tahun, dan sholatnya sama meskipun dia baru 13-14 tahun. Kalau sudah tinggi, masa dan sudah datang. Jadi PR besar teman kita ini hanya yang paling mendasar dulu. Sholat itu yang paling mendasar, dan itu pasti dimulai dari yang paling kecil dalam lingkungan bermasyarakat apa itu rumah kita masing-masing ya. Nabi aja dikasih tahu petunjuk teknis yang berkali itu wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Muhammad perintahkan keluargamu sholat dan bersabarlah dengan penuh kesabaran. Hal yang paling susah itu ternyata membuat anak bisa sholat. Lebih hebat lagi tanpa disuruh. Putra jenengan mendengar takhir subuh itu ya, setelah tahun ustani itu jenengan wajib sujud syukur ya. Lalu itu anugerah terindah itu anak bisa bangun sebelum subuh ya, ini luar biasa ya. Tapi faktanya kan belum berat ini yang Rasulullah suruh ya saya sabar kan dari keluarga sholat saya sabar itu keluarga Nabi sabar itu. Padahal ini keluarga saya untuk khususnya jembar sekarang ini apa istilah jawabannya artinya memang tidak gampang, tapi ini selalu harus diingatkan ya, karena tugas dimulai dari rumah. Bahkan sampai Nabi mengatakan dalam hadis sahih dan masyhur, tapi bagi kita tidak masyhur ya, anti usia dan tolonglah cambuk di rumah kalian, di tempat terlihat oleh keluarga kalian. Inspirasi itu bukan tanpa makna. Inspirasinya adalah siapapun yang tidak sholat, Islam mengajarkan boleh dipukul. Tapi ada aturannya, memang pukul itu tadi tidak KDRT ya, tapi lebih kepada pendidikan sebenarnya. Jadi tentang tanggung jawabnya. Baik, tadi kaitan beriman, percaya dalam hati, mengucapkan dengan lisan dan melakukan amal perbuatan-perbuatan. Nah, berikutnya balasannya jazaa'uhum 'inda rabbihim jannah. Untuk mereka yang beriman dan beramal soleh, jannah, surga yang bertingkat. Paling tinggi apa berarti? Firdaus ya. Fa innaha a'la jannatan, surga yang paling tinggi itu persis di bawah arsy Allah. Tidak perlu mendebat sesuatu yang kita nggak paham ilmunya. Arsy sama surga duluan siapa? Arsy sama Allah duluan siapa? Ya, itu bisa nambah iman nggak pada itu? Kalau nambah iman nggak usah dibaca, cukup diimani saja bahwa Allah memiliki arsy dan Allah istawa ala arsy ar-rahman ala arsy tawa ya. Apalagi nanti pakai logika, Allah turun di sepertiga malam ya, untuk melihat. Berarti Allah banyak sepertiga malam di Indonesia, tapi beda dengan Medina, dengan Eropa, dengan Amerika ya. Berarti Allah apa nggak capek terlalu sini sana sini terus lah. Itu logika itu yang menurut saya, makanya Imam Malik mengatakan wasu'al wa'an bid'atun, mendebatkan sesuatu yang mau sebagaimana turunnya dan sebagainya itu bid'ah, lebih baik dihindari ya perkembangan. Yang jelas surganya bertingkat-tingkat sesuai dengan apa? Amal soleh masing-masing. Jadi insya Allah setiap muslim pasti masuk surga yang membedakan satu amal solehnya ya. Dan tentu nanti rahmat dari Allah. Karena sudah rahmat itu nggak bisa diteorikan Pak. Wa rahmati wasi'at kulla rahmatku luas sekali, mengalahkan segalanya, termasuk mengalahkan keburukan. Banyak orang-orang yang tidak layak masuk surga, tapi rahmat ya Allah ya
kemudian diberikan masukkan hamba ke surga karena rahmatku. Termasuk besok terakhir sekali Allah bertanya neraka, hal neraka masih muatkah kamu? Begitu pertanyaan Allah. Ya. Hal masih neraka menjawab, ada tambahan lagi Allah. Begitu Allah kemudian menurunkan kakinya, maka seakan-akan neraka penuh. Kemudian Allah berfirman, keluarkan setiap mereka yang punya iman meskipun sebiji besar. Itu orang-orang yang pernah mengucapkan syahadat, yang dia mungkin syahadat berdomil nikah, ya, tanpa sholat, tanpa jihus, pokoknya dia tidak melakukan itu ya. Dia terakhir akan masuk surga karena rahmatnya Allah, masukkan dalam. Bahkan kalimat la ilaha illallah berat sekali dalam timbangan Allah, karena itu yang akan menyelamatkan dari kekekalan neraka. Maka Rasulullah ketika bisikan kalimat takbir kepada Abu Thalib juga sama. Aku ucapkan saja kalimat la ilaha illallah, saya akan bela Allah besok di hadapan Allah. Kalimat ini yang membuat Pak Amr tidak akan kekal di neraka. Kalau disiksa, Allah akan bebaskan setelah Allah melihat dosa-dosanya disebutkan dengan siksaannya. Tapi dia tidak memilih untuk mengucapkan kalimat itu, kemudian Rasul kebaikannya, mendoakan kebaikan dan diringankan adabnya, tapi tetap kekal di neraka. Artinya tidak punya kunci. Apa kunci surga? La ilaha illallah. Ya. Tajri min tahtiha al-anhar. Sungai sudah dibahas dulu, ada 4 sungai ya. 1 sungai khamr, susu, madu, dan air jernih. Khamr disebut langsung oleh Allah ladzatin lisyaribin, yang paling nikmat disukai oleh para peminumnya. Khamr. Ya, ini Indonesia darurat khamr ini. Ya, di Semarang adalah 2-3 yang mengikuti untuk jual khamr. Sudah ada berapa cabang. Nah, ini sudah kota-kota lain sudah mulai bergerak, majelis ulamanya berani bersuara, tentu diapresiasi karena khamr itu khabais, induk kejahatan, keburukan. Jika gara-gara khamr itu orang akan berdosa, gara-gara khamr orang akan membunuh, gara-gara khamr orang akan berkata, mengumpat dan lain sebagainya. Ini keburukannya. Jadi minuman itu diharamkan sekarang karena merusak, tapi besok menjadi hal yang sangat dinikmati oleh penghuni surga. Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada semua penghuni surga. Waradhu anhum, dan mereka ridha. Puncak keridhaan Allah nanti Allah menampakkan wajahnya. Ya, kemudian setelah Allah menampakkan wajahnya, ditanya penghuni surga, ya, adakah keinginan kalian yang lain? Ya, ada kisah hadis kemudian karena Allah nanya terus itu sampai gak enak mereka. Ya, gak enak harus jawab karena Allah gak akan meninggalkan tempat itu kalau tidak dijawab itu. Hanya mereka menjawab, ya Allah kami berkehendak yang jawab syahid, mati syahid sekali lagi kemudian dihidupkan kembali. Karena ini gak mungkin, ya ini gak bisa ngomong. Ini contoh besok melihat wajah Allah itu kenikmatan yang dia datang. Dari kaya demikian itu liman khasyarah, bagi mereka yang takut kepada Tuhannya. Takut itu karena akan melahirkan 2. 1, takut ketika tidak bisa menjalankan perintah Allah. Yang kedua, takut ketika melanggar yang dilarang oleh Allah. Ini berarti takut. Wah, ini dasarnya ya. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada kalimat-kalimat tentang surga itu para sahabat itu langsung bertanya bagaimana jalan menuju surga. Ternyata tidak gampang. Ya. Ketika mendengar kalimat neraka, mereka bertanya apa yang menjauhkanmu, amal apa yang bisa menjauhkanmu dari neraka. Karena memang kalimat surga neraka itu yang paling sering diajarkan Nabi. Nabi 13 tahun di Mekah, temanya hanya surga dan neraka. Sehingga anak-anak kecil mimpi surga muslim. Ustaz bin Affan, Talha bin Ubaidillah, orang-orang sahabat itu mimpi masuk surga.
mendengar dan cara pikir gitu. Lah cek sulit masa dipikir gitu. Ya, kita gitu jauh sekali. Dan sahabat itu karena sering dengar saya janji apa masuk bawah alam bawah sadar jadilah mimpi, karena mimpi itu salah satunya bukan tidur, karena sering mendengar bayangan sehingga sering mimpi masuk surga, di surga melihat diri itu, atau bahkan mereka pernah mimpi masuk neraka. Ya, itu bukan karena saking seringnya mendengar melihat itu, mendengar ya bukan melihat ya, mereka sampai impian-impian. Nah, ini hal yang bilang dari pendidikan anak-anak kita ini adalah memang surga dan neraka. Hal yang harus disampaikan dulu sebelum ngasih hadiah fisik sebenarnya. Maukah besok kita kumpul di surga bareng? Nah, dulu sahabat dulu itu cara membangun kesolehannya itu selalu dengan kalimat surga. Ya, karena itu balasan tertinggi. Bapak Ibu besok kira-kira jenengan sama pasangannya berangkat di surga? Karena apa? Yang jelas sama anda yang begini, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kamu dan istrimu ke dalam surga berbarengan. Kalian akan dibahagiakan. Terus jumlah gaya sama surga. Tetap diberikan ya. Besok gak ada jomblo di akhiratnya, semuanya punya pasangan masing-masing. Allah berikan pasangan. Kalau jomblo dia pasangannya hawlin ilm, bidadari surga. Jadi jangan pernah berpikir wah aku apa selalu surga kan tidak jomblo gitu ya. Nah, Allah berikan pasangan yang pas untuknya sesuai dengan amal solehnya masing-masing. Alhamdulillah, warahmatullahi selesai ada surat Al-Baqarah. Inti ayat ini apakah kita keyakinan diakhiri dengan meyakini pula ujung dari setiap pilihan. Memilih tidak beriman kepada Allah, menolak kebenaran Rasulullah akan berujung kepada neraka. Beriman kepada Rasulullah, melanggar amal soleh sesuai dengan yang diperintahkan Allah dan diajarkan Rasulullah akan berakhir kepada surga dan segala kenikmatannya dan kenikmatannya. Berikutnya setelah surat Al-Bayyinah yang turun setelahnya adalah Al-Hasyr. Al-Hasyr nanti judulnya apa? Al-Hasyr penghubungan ya. Jadi ini peristiwa heroik muslimin menaklukkan ya, Yahudi ini ya, dikepung fitnahnya Al-Hasyr, jadi penghubungan. Jelas ini Madinah lagi-lagi karena turun bicara tentang Yahudi dan Yahudi hanya ada di Madinah bahasanya Al-Hasyr. Setelah Al-Hasyr nanti bicara tentang At-Tahrim. At-Tahrim paling keren, jadi kenapa? Karena penting gitu ya. Dan yang suka bahasa At-Tahrim ini karena kekinian butuh kita ini dengan kaca cermin keluarga-keluarga terdahulu. Ada yang harmoni, ada yang tidak harmoni, apa dampak dari tidak harmoni yang tadi mas kita insya Allah membahasnya setelah surat Al-Hasyr. Video kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.